قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin hadirat yang kami hormati, dan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka lomba FTV tahun 2024 tingkat Kabupaten Banjarnegara. Sekaligus kita bisa mencari pengalaman dan mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Aman fi amanillah. Semoga setiap derap langkah kita semua bisa membuahkan pahala yang dapat menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para tabi'in, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya dari yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, menjaga persaudaraan atau menjaga ukhuwah adalah kewajiban bagi seluruh umat beragama, tidak terkecuali umat Islam. Ada 3 jenis ukhuwah yang sering didengar dalam Islam, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. 1. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang berhubungan dengan keislaman, atau ukhuwah antar sesama pemeluk Islam. Sesama seorang muslim harus menerima seorang muslim lainnya merupakan saudara tanpa membedakan latar belakang keturunan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Ukhuwah Islamiyah merupakan tata hubungan antar sesama manusia yang
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah kamu akan nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah akan mempersatukan kamu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang beriman, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya padamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama muslim harus menerima muslim lainnya, harus saling menjaga ukhuwah dengan cara berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sesama muslim harus menerima muslim lainnya. Adapun dan janganlah sekali-kali muslim berburuk sangka, berbuat tidak baik kepada muslim lainnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan." Yang artinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tata cara untuk mempererat persaudaraan sesama muslim dengan memenuhi hak-hak sesama muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun tajibu lil muslimi 'alal akhi." 5 hak yang harus ditunaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Radus salami, menjawab salam, wa ijtinabu da'wati, bertasbih ketika dia bersih, wa tasdiyatul hadis, memenuhi undangannya, wa tibamul janais, Jenguk ketika dia sakit, wa ijtinatul marid, mengantar jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, ukhuwah. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah ukhuwah karena tanah air, tanah kelahiran atau kampung halaman. Ukhuwah wataniyah berarti menganggap seseorang sebagai saudara sebangsa tanpa membedakan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Dalam ukhuwah wataniyah, sesama saudara sebangsa harus saling menghargai dan menghormati, dan saling berbuat baik kepada sesama saudara sebangsa. Seperti lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang berjudul Tanah Airku. Tanah air putih aku lupakan, kan terkenang selama hidupku. biarpun saya pergi jauh
insaniyah adalah ukhuwah atau persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yakni antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Adapun Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumi asya'a yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asya'a yakunu khairan minhunna wal yatamizu anfusukum wala tanabassu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman walan yatubu faulaika humud dhalimun. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diberolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah seorang perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diberolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling menghina satu sama lain, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati. Dan janganlah sesama manusia mengolok-olok sesama manusia, karena belum tentu yang diolok-olok lebih buruk daripada yang mengolok-olok. Orang zalim adalah orang-orang yang tidak mau bertaubat dari perilaku tersebut. Jadi kita harus menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan konsep persaudaraan atau ukhuwah. Hadirin yang kami hormati, karena penghinaan merupakan salah satu sebab yang menimbulkan pertikaian, maka Allah melarang orang-orang yang beriman menghina orang lain, karena bisa jadi mereka yang dihina lebih baik dari mereka yang menghina. Dan janganlah seorang wanita menghina wanita lain, karena boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada wanita yang menghina. Janganlah kalian saling mencela kekurangan orang lain, dan janganlah kalian saling menghina sebutan dan panggilan yang tidak disukai. Seburuk-buruk sebutan dan panggilan adalah yang mengandung kefasikan, yaitu sebutan dan panggilan yang dilarang oleh agama. Dan barang siapa yang tidak bertaubat dari memberi sebutan dan panggilan buruk ini, maka mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran, yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan hal-hal yang haram. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya, pada pembicaraan kami tadi bahwa kita semua harus memperhatikan ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah, karena kita semua merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Pisau diasah bagi-bagi, baru keburu untuk membabat. Berakhir sudah pidato kami ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi